Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan di video ini kita akan membahas bagaimana upaya menangkal gerakan radikalisme melalui pembudayaan Pancasila. Sebagai abstrak dalam video ini, keragaman budaya bangsa Indonesia berpotensi memunculkan beragamnya pemahaman dan gerakan radikal, baik yang mengatasnamakan agama, suku, dan golongan. Ini merupakan menjadi suatu keniscayaan bahwa realitas sosial menjadi penyebab sering terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Salah satunya yaitu aksi radikalisme yang mengatasnamakan rakyat ataupun agama. Pemahaman ideologi radikal ini tidak hanya terjadi dalam arus lokal nasional, tetapi justru pemahaman ini sangat mungkin diinternalisasi oleh wacana global atau isu keagamaan yang selama ini terjadi. Dari beberapa data penelitian, dapat dilakukan beberapa pendekatan secara kultural dalam menangani radikalisme ini. Pertama, pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila serta mendorong masyarakat untuk memiliki literasi agama yang baik. Yang kedua, pada aspek kebijakan, pemerintah perlu mempunyai program-program deradikalisasi sehingga aksi radikalisme yang disebabkan oleh sentimen sara maupun faktor yang lain dapat diminimalisir. Informasi tambahan, negara juga memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk melakukan upaya kontra narasi atas isu radikalisme sehingga tindakan yang dilakukan dapat direncanakan secara sistematis, masif, dan terukur. Mila Sari dalam karyanya Narasi Sesat Radikalisme. Terkoyak, terluka dan berdarah, narasi sesat yang tak terarah jadikan kondisi kian parah, menjebak hingga membuat payah. Mereka muslim namun tak sama, suka mengintimidasi dan provokasi, tak beri peluang bagi syariat, mencekal jalan menuju cahaya, memilih hidup dalam kubangan lumpur, menjerat dalam gurita kemerosotan, mengumpulkan nokta-nokta hitam, hingga semua berubah kelam. Ini bukan tentang teori evolusi di Inggris atau juga di Perancis. Ini tentang pertiwi yang kian meringis, yang lagi tak mampu membendung tangis. Ini bukan tentang ateis di Soviet, Cina, atau Jermais. Bukan pula tentang kaum borjuis, namun mengagungkan liberalis yang campakkan aturan Tuhan dengan kesombongan dan keangkuhan. Merasa diri paling hebat, jadikan nafsu sebagai tuan. Cukup satu kata untuk menghancurkan, cukup satu kata untuk menikam, cukup satu kata untuk membunuh, menumpas bibit-bibit kebangkitan. Bukan cadar kami yang salah, tapi pemikiranmu terlalu dangkal. Bukan celana jingkrang yang tak boleh, hanya kau yang jauh dari kata soleh. Radikalisme, teriak radikalisme, sebab liberalisme yang begitu radikal menjalar, merasuki hingga merusak nalar. Efek kebebasan yang kebablasan, narasi sesat pembunuh karakter. Korbankan kecerdihan pemikiran
hanya demi ego dan kekuasaan yang berada di atas segala kepentingan. Lupa fungsi akal untuk apa dianugerahi, sebab terganti nafsu yang menguasai. Tak lagi mampu untuk mengetengahi. Tinggalkan kesesatan yang mempengaruhi hilang arah dan tujuan hidup. Untuk apa hadir di dunia ini? Menghapus segala jati diri, mengoyak tirai sanubari. Narasi sesat radikalisme, buah pahit kapitalisme. Coba hancurkan idealisme untuk suburkan liberalisme. Jangan sampai terseret arus, bila tak ingin takwa tergerus. Tetaplah di jalan yang lurus agar iman pun tak ikut pupus. Meski sulit tetaplah bertahan dengan perjuangan dan pengorbanan. Inilah bagian dari ujian untuk layak disebut beriman. Bogor, 26 November 2019. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Audio Jungle. Terbelakang munculnya radikalisme. Kemunculan aksi radikalisme di berbagai wilayah di Indonesia secara umum dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai ajaran agamanya dan ketidakpahaman atas ideologi Pancasila. Di samping itu, ada poin persoalan yang cukup menarik yang menjadi latar belakang selain kedua hal tersebut, yakni persoalan kesejahteraan, sebagaimana narasumber mengatakan bahwa tindakan radikal yang dilakukan oleh oknum masyarakat disebabkan oleh semakin tingginya angka kesenjangan atau ketidakadilan sosial. Pada konteks ini, tentunya muncul pemahaman yang asimetris mengenai faktor pemicu radikalisme. Pemahaman umum masyarakat selama ini selalu mengandalkan atau mengandaikan radikalisme hampir selalu dipicu oleh pemahaman agama yang salah. Akan tetapi dalam realitasnya juga muncul sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan negara yang tidak pro-rakyat. Upaya menangkal gerakan radikalisme melalui pembudayaan Pancasila. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai radikalisme agar tidak mudah terjebak secara gerakan radikal yang selalu memakai topeng agama untuk melakukan doktrin kepada masyarakat. Pemerintah dan pemuka agama harus berkolaborasi untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme kepada masyarakat di berbagai lapisan. Selain memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme, seharusnya juga dilakukan tindakan pembudayaan Pancasila agar masyarakat memiliki jiwa nasionalisme sehingga tidak mudah dihasut oleh radikalisme. Pembudayaan Pancasila bisa dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi Pancasila secara merata dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan dan pembudayaan Pancasila harus lebih digencarkan lagi agar tercipta generasi bangsa yang punya jiwa nasionalisme yang kuat. Bisa dengan dilakukan dengan strategi pembudayaan Pancasila yang dilakukan melalui upaya-upaya. Yang pertama, upaya pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sebaiknya diintegrasikan dengan ide dan kebutuhan untuk masyarakatkan Pancasila dan sosialisasi konsensus akan identitas kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, perlu adanya konsolidasi kelembagaan negara dan pemerintahan yang dipandang banyak yang tumpang tindih dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu membentuk lembaga baru dengan merestrukturisasi dan menggabungkan berbagai forum atau institusi-institusi yang sudah ada secara terintegrasi dalam wadah baru yang berbentuk dewan, lembaga, komite, badan, atau dalam bentuk lain yang dapat mengintegrasikan semua fungsi akan digabungkan. Yang ketiga, juga sangat penting adalah bahwa nilai-nilai Pancasila seyogianya harus tercermin pula dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi publik. Komunikasi publik melalui media massa, baik cetak
maupun elektronika mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan Pancasila, kegiatan pendidikan dalam arti formal memang terjadi di lingkungan atau lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pradasar sampai ke pendidikan tinggi. Akan tetapi, keluarga dan media massa dalam bentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai yang diidealkan seringkali terbukti jauh lebih efektif daripada pendidikan yang ditanamkan melalui lembaga pendidikan. Lebih-lebih di era globalisasi dan digitalisasi sistem informasi dan komunikasi dewasa ini. Peran media massa, terutama media televisi, radio, internet, dan handphone, justru jauh lebih menentukan dalam proses pembentukan kepribadian manusia dan masyarakat modern, baik di desa-desa maupun di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, khusus mengenai kebijakan informasi dan komunikasi publik, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Sebagai penutup pada video kali ini, dapat disimpulkan bahwa aksi radikalisme yang mengatasnamakan sentimen SARA merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat struktur sosial masyarakat Indonesia yang tidak hanya bersifat homogen, namun heterogen. Heterogenitas atau multikulturalisme tersebut pada satu sisi membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia, sehingga kemudian dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya. Akan tetapi, di sisi yang lain juga dapat memicu munculnya sikap primordialisme sempit, baik pada aspek agama, suku, ras, maupun golongan. Adanya pemandangan yang sempit inilah kemudian muncul tindakan-tindakan intoleran atau radikalisme.